dalam rangka kualitas SDM. Nah, ini satu lagi terakhir dari saya. Ini menyangkut generasi Z dan termasuk milenial sebetulnya. Ini ada satu temuan yang sebetulnya sangat mengganggu Pak Prabowo dan pemerintahan baru. Ternyata ada survei yang menunjukkan bahwa walaupun kita masih banyak, bagian populasi kita banyak generasi Z dan milenial, tapi laju pertumbuhan atau laju kelahiran anak-anak dari Gen Z dan milenial, terutama dari kelas menengah, itu berkurang tajam. Saat ini kalau tidak salah 2,19. Kalau di bawah 2 itu malapetaka bagi bangsa. Dan kita sudah lihat ini terjadi di Korea Selatan, Jepang, di Jerman, di Italia, dan saat ini sudah mulai di China. Populasi negara yang saya sebut tadi sudah menua, menjadi lebih tua dan berkurang. Dan di sini kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi di Indonesia. Dan sudah terjadi, sedang terjadi, dan dengan generasi Z dan milenial. Kenapa? Apa sebabnya? Ini luar biasa temuan ini. Salah satu penyebab utama kenapa anak-anak muda tidak mau punya anak. Saya ulangi lagi ya. Banyak anak muda tidak mau punya anak. Mungkin mau seks, tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Ditanya. Karena untuk dapat rumah di Indonesia sangat mahal, tidak terjangkau. Ini luar biasa. Dan ternyata kita sudah pelajari di negara-negara seperti Korea Selatan, China, di Jepang juga demikian. Punya rumah di Tokyo, di Osaka, mahal. Punya rumah di kota besar di China, mahal. Mungkin Pak Prihatman ya, karena ada kelebihan apartemen, mungkin semakin murah mungkin ya. Karena developer ya overbuilding di China. Di Indonesia underbuilding. Nah, ditanya karena rumah-rumah terlalu mahal. Ada anekdot, ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya. Ini bukan promosi ya, ini bukan kampanye ya. Pak Ridwan Kamil calon gubernur saya. Anyway, waktu saya ketemu Pak Ridwan, dia setuju, dia sangat setuju, dia setuju juga dengan program perumahan. Saya minta, Pak, nanti apabila Bapak jadi dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta, Pak Prabowo minta Bapak utamakan perumahan untuk rakyat. Dan salah satu tujuan ada untuk memberikan perumahan untuk Gen Z dan Gen milenial. Karena kita harus perbaiki, kita harus rubah tren menurun, kita harus rubah supaya anak-anak muda mau punya anak. Kita perlu banyak anak-anak. Dia setuju, dia bilang ke saya, Pak Hashim, dia tahu ada anak-anak muda married, sudah menikah, tapi tidak mampu beli apartemen atau rumah di Jakarta. So mereka tinggal di mana? Di Purwakarta, Jawa Barat. Dan mereka kerja di Jakarta, perlu 1,5 jam naik kereta api atau apa, setiap terus balik 3 jam sehari pulang pergi, sampai ke rumah jam 9 malam, jam 8 malam. Ya tidak bergairah, Pak. Bisa ngerti? Udah capek. Ketemu istri ketemu suami, ya udahlah, peluk-pelukan aja. Sudah waktu ya? Ya, sudah. Oke.
Time is up, Pak. Ini siapa yang ini? Ini staf saya yang setia. Time is up, Pak. Okey. So saya kira bapa-bapa ibu semuanya, ini bukan saya mau menakuti, saya berikan fakta. Dan saya berikan fakta, tapi saya juga menjelaskan solusi menurut Pak Prabowo. Ya, dan saya juga. Solusi dengan tim yang baru ini, solusi yang kami akan laksanakan. Ini bukan tawarkan, maaf. Itu waktu kampanye kami tawarkan. Kami anggap kan sudah dapat mandat. Kita sudah dapat mandat. 96 juta suara mendukung program ini. Kita akan laksanakan. Terakhir dari saya. Itu yang kemarin terjadi, kawan-kawan kita, para hakim, ya kawan-kawan dari bapak-bapak dari Polri, yang aksi mogok, betul? Hal ini kita sudah tahu sudah cukup lama. Tahun lalu saya lapor ke Pak Prabowo. Saya disapa seorang hakim agung di airport Changi di Singapura.